Aman nggak sih kalau misalnya kita gunakan data asli kita untuk verifikasi di aplikasi host live streaming? Entah itu aplikasi Timo, aplikasi Hitup, aplikasi Tigo, terutama Livo atau Yar ya. Ini banyak ada beberapa yang nanya masalah verifikasi KTP. Karena kalau untuk Timo dan kawan-kawan itu biasanya verif hanya untuk rekening aja ya. Atau enggak verif wajah aja. Misalnya biar aplikasi itu ingin memastikan bahwa yang nge-host ini adalah perempuan ya, bukan laki-laki. Beda lagi dengan aplikasi Yar atau Livo itu dimana benar-benar kita sebagai host itu verif menggunakan KTP. Jadi KTP asli kita untuk verifikasi. Jadi selain kita menggunakan KTP untuk verifikasi ini, juga verifikasi wajah ya. Jadi misalnya kalian tuh agak takut ya, misalnya kalian menggunakan KTP asli kalian untuk verifikasi di aplikasi Livo atau Yar ini, kalian takut data kalian itu disalahgunakan atau digunakan untuk pinjol dan sebagainya ya, karena memang kita tahu lagi maraknya hal-hal seperti ini terjadi ya. Misalnya kalian itu nggak ngutang, kalian nggak berhutang, tiba-tiba ditagih hutang, tiba-tiba dikejar sama debt collector, padahal kalian itu nggak ngutang. Nah ini gara-gara penyalahgunaan data-data seperti ini ya. Jadi misalnya kalian mikir gini, kalau verifikasi wajah di aplikasi host live streaming ini, misalnya di Livo, Yar, atau aplikasi lainnya lah ya, yang memang mengharuskan kita untuk verifikasi menggunakan KTP. Kira-kira aman nggak sih? Jadi, selagi kalian itu verifikasinya langsung ke pihak aplikasinya, karena memang pihak aplikasi ini harus mastiin bahwa host ini udah berusia cukup untuk melakukan live streaming. Karena aplikasi Yar atau Livo ini memang khusus untuk dewasa ya, jadi ditakutkan jangan sampai anak sekolah atau anak SMA yang remaja-remaja yang belum punya KTP atau belum cukup umur itu masuk ke aplikasi ini. Akhirnya ya aturannya harus melalui verifikasi KTP. Ini udah aturan ya, makanya memang harus menggunakan verifikasi KTP. Jadi selagi kalian verifikasi itu langsung ke aplikasinya, menurut aku aman-aman aja. Tapi misalnya pada saat kalian itu gabung ke agensi dan agensi minta data-data kalian dikirimkan via WhatsApp, misalnya agensi minta kalian fotoin KTP kalian, kirim, terus fotoin kakak kalian, kirim, itu udah nggak benar ya. Jadi misalnya walaupun agensi itu minta identitas kalian, minimal itu cukup KTP aja. Kalau misalnya yang minta KTP juga, minta kakak juga ya, kalian patut curigai dan jangan lakukan hal itu. Karena misalnya kalian kasih KTP juga, terus kalian kasih kakak juga atau kartu keluarga ya. Nah, kalau kalian kasih kedua-dua data ini tuh bisa dipakai untuk pinjol. Dimana kalian nggak tahu apa-apa, tiba-tiba kalian ditagih hutang. Itu bisa ya. Jadi kalau untuk Yar atau Livo ini kan emang permintaan verifikasinya itu di aplikasi. Jadi selagi kalian hanya verifikasi KTP di aplikasi, untuk memastikan bahwa kalian itu memang sudah 18 tahun ya, kalian sudah cukup umur untuk melakukan live streaming di aplikasi Yar atau Livo ini, karena memang Yar atau Livo ini khusus dewasa ya. Kalau misalnya di aplikasi Timo, Hitup, dan sekelas itu mah bebas ya, anak sekolah juga mungkin bisa masuk karena nggak harus verifikasi KTP. Jadi ya selagi wajah mereka itu tampak kayak udah dewasa ya, mereka bisa aja ngarang-ngarang umur di situ. Tapi untuk Yar atau Livo ini dia lebih ketat ya, jadi nggak bisa kayak kita ngarang-ngarang umur kita berapa di situ. Jadi udah otomatis dengan kita verifikasi KTP itu bakalan otomatis usia hostnya itu di sana berapa. Jadi nggak bisa nipu di aplikasi Yar atau Livo ini. Karena memang untuk Yar atau Livo ini menurut aku aplikasi host live streaming yang paling mudah untuk dapat duit ya di sini. Tapi mudah ya untuk host-host yang begini ya. Entah bagaimana triknya lah. Kalian bisa
mudah dapat di sini. Tapi kalau kalian haus-haus yang lurus, ya aku nggak sarankan aplikasi Yar atau Livo ini, karena kalian akan susah berpendapatan di sana, kecuali tuh kalian tuh bisa menggelabui orang ya, maksudnya kalian tuh bisa muter-muterin user ini kemana ke sini, ya bisa aja, karena memang untuk Yar atau Livo ini dia internasional ya, kelasnya tuh internasional, jadi dari seluruh belahan dunia usernya, bukan user Indo aja. Jadi ya kalian bisa aja, kalian nggak harus plus kalian, tapi kalian ada triknya ya, kalian harus ngerti gimana caranya mandu user. Itu pasti bisa ya, kalian bakalan berpenghasilan di sini, tapi kalau untuk pemula sebaiknya kalian tuh belajar dulu, kalian cari banyak informasi ya. Dan untuk ini kan nggak bisa aku bahas secara detail ya, karena aku takut pelanggaran. Jadi untuk masalah penggunaan KTP verifikasi data diri di aplikasi itu menurut aku sah-sah aja ya. Selain itu hanya KTP. Ingat ya, hanya KTP. Jangan sampai kalian gunakan KTP juga, gunakan kakak juga. Itu mau udah bukan aplikasi host ya, tapi untuk pinjol kalau kayak gitu. Jadi kalau wajar-wajar aja misalnya hanya dimintai KTP, ya udah it's normal, dan menurut aku itu wajar-wajar aja, masih aman-aman aja. Nah, kalau kita bicara soal masalah keamanan data ya, nggak ada aplikasi yang benar-benar bisa menjamin keamanan data kalian. Kalau data kalian nggak bocor dan sebagainya, kayaknya itu susah ya. Jangankan aplikasi-aplikasi seperti ini. Nih, baru-baru aja kejadian beberapa hari ini, dari pemerintahan kita sendiri aja mereka lagi kebobolan kan, kena hack. Jadi dari pemerintah negara kita tuh lagi kena hack ya. Jadi mereka kena serangan hacker. Jadi semua data-data tuh dibobol dan mereka minta tebusan. Kalau nggak salah aku lihat di berita tuh minta tebusan tuh banyak banget ya. Jadi pemerintah tuh menolak. Karena kejadian itu kemarin itu banyak banget aplikasi-aplikasi kayak wallet atau semacam banking apa itu mengalami gangguan. Jadi buat bertransaksi apa itu dia lelet ya. Nah, jadi untuk sebesar organisasi kayak pemerintahan aja mereka bisa kebobolan ya. Nggak aman data kita, apalagi hanya sekadar aplikasi-aplikasi seperti ini. Yang paling kayak keamanan IT-nya tuh ya standar-standar aja gitu. Jadi kalau kalian udah masuk ke aplikasi-aplikasi seperti ini, yang nggak sepenuhnya data kalian itu dijamin aman. Mungkin pihak aplikasi itu nggak gunain data kalian untuk pinjol, tapi kayak data-data kita tuh dijual. Jadi data-data kita ini dijual semacam nih atau apa sebagainya, data-data ini bisa dijual ya. Jadi misalnya perkara data kita misalnya dijual oleh pihak aplikasi nih ya, nggak perlu terlalu khawatir sih, karena itu kan data-data hanya digunakan paling ya untuk survei atau untuk kebutuhan-kebutuhan semacam politik dan sebagainya. Jadi bukan kalau data kita dijual kita ikutan kejual sih, enggak ya. Dan masalah kaitan data kita sama misalnya banking atau e-wallet kalian ya nggak ngaruh ke sana sih ya, karena itu udah beda lagi ya. Karena sekarang pun ya kayak wallet atau banking segala macam itu kan verifikasinya banyak banget ya. Ada yang via nomor, via ada verifikasi wajah juga segala macam. Jadi menurut aku aman-aman aja. Sejauh ini aman-aman aja selagi kalian verifikasi di aplikasi itu hanya menggunakan KTP. Ingat, hanya KTP saja ya, dan kalian harus verifikasi KTP itu via aplikasi. Kalian jangan foto KTP kalian kirim via WhatsApp ke agensi. Ini tidak dibenarkan ya. Jadi kalau kalian mau daftar untuk host live streaming, kalaupun via agensi untuk verifikasi KTP, pastikan bahwa kalian itu verifikasi KTP atau data diri kalian itu via aplikasi. Jadi bukan kalian ngirim data-data kalian itu ke agensi. Ini tuh lain lagi ya. Untuk host live streaming, ini kan dia secara online ya. Jadi kalian nggak harus mengirimkan data-data pribadi kalian itu secara chat pribadi seperti via WhatsApp ataupun tele kepada agensi kalian. Karena KTP itu dibutuhkan hanya untuk verifikasi di aplikasi aja. Kalaupun kalian harus ngirim sesuatu yang sangat pribadi ke agensi, paling itu berupa nomor rekening ya, atau e-wallet untuk gaji kalian ditransferkan. Jadi bukan KTP. Jadi untuk
YAR atau Livu ini ingat ya, verifikasi KTP-nya hanya via aplikasi. Jadi jangan pernah kirimin KTP kalian via WhatsApp ke agensi. Apalagi kalau agensi minta KTP kalian, terus kakak kalian, ini udah salah ya. Jangan deh, kalian berhenti aja kalau memang syaratnya seperti itu. YAR atau Livu ini sendiri ya paling verifikasi KTP via aplikasi aja untuk memastikan bahwa kalian sudah cukup umur dan pantas untuk melakukan live streaming di aplikasi tersebut. Karena kalau misalnya ketahuan kalau ada anak di bawah umur yang melakukan live streaming di aplikasi itu, pihak aplikasinya itu bisa kena ya, mereka bisa kena pelanggaran hukum ya, karena kan ada aturannya. Kita hidup di negara yang ada aturannya, segala macam itu diatur dengan undang-undangnya. Oke, itu aja sih. Jangan lupa support channel aku dengan subscribe, like, comment, and share. Thank you.